Baik, untuk pembahasan berikutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kontrak dan agreement. Yang mana kontrak dan agreement ini merupakan konsep yang terakhir yang ada di dalam konsep generik pada layanan teknologi informasi. Sebelum kita membahas tentang jenis dari agreement atau tipe dari agreement dan kontrak, kita harus terlebih dahulu memahami tentang apa yang dimaksud dengan agreement, apa yang dimaksud dengan kontrak. Nah, agreement di sini merupakan suatu bentuk formal tentang pemahaman antara dua pihak. Bisa jadi dua pihak di sini adalah antara penyedia layanan dengan customer yang menggunakan layanan. Sedangkan kontrak, yang dimaksud dengan kontrak itu merupakan bentuk legal yang ada yang harus disepakati oleh dua pihak juga, ya. Itu bentuk yang mana dengan menggunakan kontrak maka organisasi atau penyedia layanan ataupun customer akan memiliki suatu dasar hukum di dalam menggunakan layanan ataupun di dalam memberikan suatu layanan TI. Itu yang dimaksud dengan agreement dan kontrak. Nah, kontrak di sini bisa saja disisipkan di dalam suatu agreement untuk melegalisasi atau untuk mengesahkan secara hukum ekspektasi yang ada di dalam agreement itu sendiri, atau ekspektasi atau harapan-harapan yang ada di dalam sebuah agreement. Nah, kalau misalkan kita lihat pada poin yang ketiga, ternyata ada dua bentuk dari suatu agreement. Yang pertama adalah service level agreement, yang kedua adalah operational level agreement. Nah, apa yang dimaksud dengan service level agreement? Service level agreement itu merupakan pemahaman secara formal antara dua pihak. Dua pihaknya itu adalah penyedia layanan dengan customer. Nah, SLA atau Service Level Agreement itu mendefinisikan ekspektasi dari customer terhadap tingkat dari layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Nah, SLA itu biasanya direpresentasikan ke dalam suatu bentuk dokumen yang disusun, disepakati, dan disetujui oleh dua pihak ini, yaitu service provider dan juga oleh customer. Nah, berikut ini merupakan suatu contoh dari service level agreement antara service provider dengan customer. Nah, misalkan nih, ketika customer itu sudah menyetujui untuk berlangganan internet pada internet service provider tertentu, maka internet service provider tersebut memberikan suatu SLA yang mana internet speednya itu memiliki kecepatan 100 Mbps ketika dikoneksikan dengan menggunakan kabel. Yang kedua adalah resolution response adalah 6 jam pada waktu business hour, ya. Sedangkan untuk issue resolution atau perbaikannya itu dilakukan 16 jam waktu kerja. Business hour itu waktu kerja, ya. Nah, di sini ada deskripsi yang bisa menggambarkan bagaimana SLA itu diterapkan di dalam layanan teknologi informasi. Nah, misalkan nih dari sisi customer kita memandangnya. Ketika customer itu berlangganan internet pada suatu internet service provider tertentu, maka penyedia layanan itulah yang menentukan harapan dari customer tersebut akan layanan yang sudah diakses dengan memberikan suatu statement bahwa customer akan mendapatkan minimum 100 Mbps untuk kecepatannya ketika customer menggunakan laptop yang terkoneksi oleh fiber optik atau jaringan fiber optik yang sudah diinstalasi di customer, ya, di organisasi milik customer atau di rumah customer. Nah, jika terjadi suatu permasalahan seperti internet connection yang lambat atau internet koneksi internet yang putus, maka customer berhak untuk komplain ke service provider yang mana harus dijawab oleh
service provider dalam waktu 6 jam waktu kerja. Sedangkan untuk pelaksanaan atau perbaikan dari jaringan itu harus dilakukan oleh service provider, dilakukan dalam waktu 16 jam kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, SLA ini biasanya dicantumkan pada website dari service provider atau penyedia layanan itu sendiri, maupun di-emailkan ke customer ketika customer berlangganan internet pada service provider. Melalui SLA ini, maka service provider atau penyedia layanan itu akan menentukan ekspektasi atau harapan ketika yang namanya suatu layanan itu diakses oleh customer. Nah, itu yang disebut dengan service level agreement. Oke, kita masuk ke jenis agreement yang kedua, yaitu operational level agreement. Jadi berdasarkan dari deskripsi yang ada di slide, ada 3 poin deskripsi. Yang pertama adalah OLA atau operational level agreement, itu hampir sama dengan SLA. Perbedaannya adalah di dalam OLA atau operational level agreement, dokumen OLA itu sendiri ditandatangani oleh dua pihak, yaitu service provider sebagai penyedia layanan dan entitas lain yang ada di dalam organisasinya. Yaitu perbedaan antara OLA dengan SLA. Nah, agreement ini itu ada untuk bisa memfasilitasi keluhan-keluhan dari customer, atau memfasilitasi ketika customer mengalami suatu kendala di dalam mendapatkan suatu layanan. Nah, dokumen ini itu disusun atau drafted, disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu antara service provider dengan entitas yang ada di dalam organisasi penyedia jasa atau penyedia layanan. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk lihat dari diagram yang ada di sebelah kanan atau gambar yang ada di sebelah kanan serta deskripsinya. Oke, kalau misalkan kita lihat pada gambar di sebelah kanan, di sini ada service provider organization ya, yang diwakili oleh helpdesk ya, IT helpdesk, yang mana di balik IT helpdesk itu terdapat internal team. Artinya expert-expert yang bisa menanggulangi permasalahan ketika helpdesk ini tidak bisa menyelesaikan suatu atau tidak bisa memberikan suatu solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh customer. Nah, contohnya di sini adalah OLA itu eksis atau ada untuk bisa mendukung SLA. Contohnya di sini di dalam SLA adalah customer mengharapkan bahwa ada perbaikan terhadap permasalahan di dalam jaringannya dalam waktu 16 waktu kerja atau jam kerja. Nah, oleh karena itu, maka penyedia layanan harus memiliki suatu operational level agreement untuk bisa menjawab, untuk bisa mensolusikan permasalahan yang terjadi di customer. Nah, contoh dari OLA-nya itu adalah seperti ini. Misalkan service desk itu akan menggunakan atau akan menjawab permasalahan dari customer dalam waktu 2 jam kerja. Jadi service desk memiliki waktu 2 jam kerja untuk bisa memahami permasalahan dari customer dan memberikan solusinya. Jika service desk itu tidak bisa menjawab atau menyelesaikan atau memberikan suatu solusi, maka insiden atau permasalahan ini akan ditangani atau dieskalasi ke support team pada tingkatan yang kedua. Ini ya, tingkatan kedua, ini level yang kedua. Jadi ketika tidak bisa ditangani, maka akan bisa dilanjut ke expert atau support team pada tingkatan yang kedua. Nah, support team pada tingkatan yang kedua itu ternyata memiliki waktu untuk menyelesaikan atau resolve insiden, menyelesaikan permasalahannya itu dalam waktu 10 waktu kerja, 10 jam kerja. Namun jika ternyata support team atau tim support ini ternyata tim support pada tingkatan yang kedua ini ternyata tidak
bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka akan dieskalasi lagi ke tim support pada tingkatan yang ketiga, yang mana tim support pada tingkatan yang ketiga itu merupakan expert yang bisa memberikan suatu solusi terhadap permasalahan. Nah, expert ini memiliki waktu 6 jam kerja untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di customer. Berarti di sini ketika support tim level 2-nya tidak bisa memberikan solusi, maka akan dieskalasi ke support tim level ketiga. Seperti ini. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya OLA itu akan bisa mensupport atau mendukung service level agreement, sehingga organisasi akan dapat menyesuaikan atau akan dapat mematuhi service level agreement yang sudah disetujui antara service provider atau penyedia layanan dengan customer. Oke, untuk pembahasan yang ketiga di dalam kontrak dan agreement di sini adalah underpinning kontrak, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan underpinning kontrak? Underpinning kontrak itu merupakan suatu dokumen kontrak yang harus dipenuhi antara supplier dan juga layanan atau penyedia layanan. Sehingga di sini underpinning kontrak itu akan memberikan supplier maupun service provider suatu tanggung jawab untuk bisa memberikan suatu layanan sesuai dengan SLA ke customer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita lihat pada diagram yang ada di bawah ini, ya. Jadi contohnya adalah underpinning kontrak yang terjadi atau UC yang terjadi antara penyedia layanan dengan supplier. Nah, kalau misalkan bagaimana penjelasan dari diagram ini atau dari gambar ini, mungkin bisa kita baca langsung pada deskripsi yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, misalkan ternyata permasalahan yang terjadi di customer terkait dengan lambatnya akses internet atau lambatnya atau putusnya koneksi internet itu terjadi karena permasalahan pada hardware, sehingga harus ada komponen yang diganti. Nah, oleh karena itu maka penyedia layanan di sini harus mengontak yang namanya supplier agar supplier itu bisa mengganti barang atau mengganti komponen yang rusak, mengganti komponen dari alat yang rusak yang berada di customer. Di sini diterjemahkan bahwa waktu maksimum untuk memperbaiki dari permasalahan hardware tadi adalah dalam waktu 4 jam kerja. Agar itu bisa terpenuhi, maka yang namanya service provider itu harus menghubungi ke supplier agar supplier itu bisa mengirimkan komponen yang dibutuhkan dalam waktu 2 jam, sehingga customer atau service provider atau penyedia layanan dapat mensolusikan atau dapat memberikan suatu solusi, dapat menyelesaikan solusi yang ada di customer dalam waktu 4 jam kerja. Nah, oke, jadi itu yang dimaksud dengan underpinning contracts. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang konsep generik yang ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi. Semoga informasi yang sudah kita diskusikan dan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.